Terjemahan Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-38. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut kepada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. 39. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat ke-40 sampai 48 tentang peringatan Tuhan kepada Bani Israel. Beberapa perintah dan larangan Tuhan ke Bani Israel. 40. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. 41. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertawakallah kepada dan bertawakallah hanya kepadaku. Astagfirullah. 42. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. 43. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang yang ruku'. 44. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat. Tidakkah kamu mengerti? 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. 46. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. 47. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada saat itu. 48. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong. Keterangan nomor 21. Israel adalah sebutan bagi Nabi Yakub alaihissalam. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam, dan sekarang dikenal dengan nama bangsa Yahudi. Keterangan nomor 22. Di antara janji Bani Israel kepada Allah ialah hanya menyebabkan Allah tidak mengadakan tandingan bagi Allah, serta beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang tersebut di dalam Taurat. Keterangan nomor 23. Batil artinya kesalahan, kejahatan, kemungkaran, dan sebagainya. Keterangan nomor 24. Syafaat ialah pertolongan yang diberikan oleh Rasul atau
orang-orang tertentu untuk meringankan azab atau beban seseorang di akhirat atas izin Allah. Ayat 49. Perincian nikmat Tuhan kepada Bani Israel. 49. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. 50. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sedang kamu menyaksikan. 51. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu, Bani Israel, menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. 52. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur. 53. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk. 54. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. 55. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikannya. 56. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur. 57. Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru mereka lah yang menzalimi diri sendiri. Keterangan nomor 25. Fir'aun adalah gelar bagi raja-raja Mesir pada masa lalu. Menurut sejarah, Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihissalam ialah Meneptah 1232 sampai 1224 sebelum Masehi, anak Ramses. Keterangan nomor 26. Suatu tenggang waktu yang dijanjikan Allah untuk menerima petunjuk Taurat, tetapi umat Nabi Musa alaihissalam tidak sabar menunggunya, sehingga mereka menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Keterangan nomor 27. Yang dimaksud dengan kitab adalah Taurat, dan yang dimaksud dengan Furqan adalah keterangan lain untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Keterangan nomor 28. Membunuh dirimu ada yang mengartikan orang-orang yang tidak menyembah patung anak sapi itu membunuh orang yang menyembahnya. Ada pula yang mengartikan orang yang menyembah patung anak sapi
itu saling membunuh, dan ada pula yang mengartikan mereka disuruh membunuh diri mereka masing-masing untuk bertobat. Keterangan nomor 29. Man ialah sejenis madu, salwa ialah sejenis burung puyuh.